Tepat siang hari di awal bulan Ramadan, terjadi sesuatu yang menghebohkan tepatnya di pinggiran kampung desa Ngaceng. Di mana di sana ada terekam detik-detik seorang Ustadz Wahabi yang sedang mempeloroti celana dalam milik santriwatinya. Diduga santriwati itu telah dihipnotis oleh Ustadz Wahabi tersebut. Ulah seorang Ustadz Wahabi itu, secara tidak langsung dia telah mengotori kesucian bulan Ramadan. Di siang hari bolong saat puasa justru dia melakukan tindakan asusila. Awalnya warga tidak menduga. Mereka berdua dikira hanyalah pasangan suami istri yang sedang berjalan ke kebun. Namun setelah diamati gelagat mereka, justru membuat warga semakin curiga. Wanita yang menggunakan hijab atau mukena tiba-tiba saja dicekokin air dari sebuah botol. Dan gelagat Ustadz Wahabi itu seperti sedang memperhatikan kondisi di sekitarnya. Seperti merasa takut jika ada yang melihatnya. Setelah wanita yang berpakaian muslimah itu meminum air dari sebuah botol, tiba-tiba saja wanita itu pingsan tak sadarkan diri. Dan aksi Wahabi itu pun terus berlanjut. Setelah wanita yang ada di hadapannya itu pingsan, tangan Ustadz Wahabi itu justru menarik celana dalam milik sang santriwati. Namun sebelum kita melanjutkan alur kisah ini, jangan lupa, mari kita tekan dulu tombol subscribe-nya pada channel ini, agar kita semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih kami ucapkan bagi para sahabat yang sudah berkenan menekan tombol subscribe-nya pada channel ini. Dan kisah pun, mari kita lanjutkan. Santriwati yang pingsan tadi sontak saja tak sadarkan diri. Ustadz Wahabi itu pun lantas memulai aksinya untuk mempeloroti celana dalam milik sang santriwati. Warga yang melihat kejadian itu pun langsung datang dan mempergoki kelakuan bejat sang Ustadz Wahabi itu. Santriwati yang masih polos dan masih sangat lugu itu nyaris jadi korban oleh nafsu bejatnya sang Ustadz Wahabi. Santriwati itu diiming-imingi akan masuk surga dan akan mendapat pahala yang begitu besar ketika dia patuh dan selalu menurut kepada apa saja yang diperintahkan oleh ustadznya. Namun selang beberapa waktu, niat bejat sang ustadz sempat digagalkan oleh warga yang mempergokinya, di mana warga yang ingin menangkapnya dan sempat mengejarnya. Tiba-tiba saja Ustadz Wahabi tersebut menghilang di antara semak-semak yang ada di sekitar tempat dia mau melancarkan aksinya. Sementara itu sang santriwati yang masih tergeletak lemah tak sadarkan diri di bawah sebuah pondok lapuk yang ada di kebun itu. Ternyata bagian celana dalamnya sudah dalam keadaan melorot. Santriwati itu nyaris saja kehilangan keperawanannya. Namun untungnya aksi sang Ustadz Wahabi itu berhasil digagalkan oleh warga yang tanpa sengaja telah melihat aksi bejatnya. Ustadz Wahabi itu menjanjikan surga dan pahala yang berlipat ganda jika dia mau digenjot bagian keperawanannya di siang hari bolong pada bulan suci Ramadan. Yang dilakukan oleh Ustadz Wahabi itu benar-benar telah bertentangan dari norma ajaran agama, di mana seharusnya bulan suci untuk memperbanyak beribadah, justru dinodai dengan perilaku nafsu bejatnya kepada santriwatinya. Akhir zaman, jika tidak kuat iman, maka kita akan mudah masuk terpedaya dalam ajaran sesat yang bertopengkan agama. Ustadz Wahabi itu menyalahgunakan gelar kebesaran namanya dengan berpakaian layaknya bak seorang ulama dan memetik dari penggalan ayat-ayat dari kitab suci agar topangnya semakin tersamarkan. Ustadz Wahabi itu semakin bebas dan leluasa untuk menodai para santriwatinya. Hampir kurang lebih sekitar 20 orang santriwati yang telah berhasil dinodainya. Usut punya usut, ternyata lelaki itu bukanlah seorang Ustadz Wahabi. Akan tetapi dia hanya seorang yang sedang menuntut ilmu kesaktian dengan cara menodai 30 orang santriwati selama 30 hari di bulan Ramadan. Aksi dukun bejat yang menyamar menjadi seorang Ustadz Wahabi
memang sudah lama menunggu bulan suci Ramadan tiba. Karena ilmu ritual kesaktian yang dituntutnya itu harus dilakukan tepat di bulan suci Ramadan selama 30 hari berturut-turut. Dengan setiap hari harus ada seorang perawan yang berhasil untuk dinodainya. Sebelumnya dukun bejat yang menyamar sebagai seorang ustadz Wahabi. Sebelum memasuki bulan Ramadan, dia harus bisa berhasil menodai 20 orang wanita. Dan semuanya harus masih perawan. Proses selanjutnya jika setelah memasuki bulan suci Ramadan, maka sang dukun itu diwajibkan harus mencari lagi 30 orang wanita yang siap menjadi target nafsu bejat demi meraih ilmu kesaktian yang dipelajarinya. Di desa Ngaceng, dukun bejat itu telah lama berkedok sebagai seorang ulama. Dia juga telah banyak menerima murid dari kalangan para wanita dan rata-rata semuanya adalah para gadis desa. Memang kehidupan di desa Ngaceng sungguh sangat jarang adanya seorang ulama. Sehingga warga desa Ngaceng pun masih banyak yang buta akan pengetahuan tentang ilmu agama. Selain desa Ngaceng sangat terpencil, akses jalan untuk bisa masuk ke desa itu pun sangatlah amat sulit. Selain berbukit seperti Gunung Kembar, di sana juga masih berupa hutan belantara. Keadaan warga desa Ngaceng yang buta akan pengetahuan agama justru menjadi kesempatan emas oleh sang dukun untuk melancarkan aksi bejatnya dengan menyamar bak seorang ulama, dan seolah dia adalah seorang ulama yang diutus untuk memberikan pengetahuan tentang agama. Di awal bulan Ramadan itulah sang dukun memulai aksinya untuk bisa melengkapi syarat ilmu kesaktian yang telah ia sepakati dari seorang guru sesatnya. Jika sang dukun itu telah berhasil melengkapi segala persyaratannya untuk bisa menodai 50 orang wanita perawan gadis desa, maka sang dukun itu akan memiliki kemampuan untuk bisa hidup abadi. Dan segala harta kekayaan materi dunia juga akan menghampiri dengan sendirinya. Selain itu, dia juga bisa memiliki kemampuan pergi kemana saja dengan secepat kilat. Namun aksi ritual ilmu sesat sang dukun itu berhasil digagalkan oleh warga. Semoga kisah ini membawa hikmah dan renungan pada kita semua. Karena dunia adalah bagian dari kisah misteri. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Dan sampai berjumpa lagi di lain waktu dengan kisah-kisah misteri Ki Jangker Ekstrim selanjutnya.